Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Dava Abdurrahman dari kelompok 6. Nama saya Karin Safira dari kelompok 6. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pendidikan sosial budaya yang diampu oleh Bapak Umar Yais. Di sini kita akan memperkenalkan tempat-tempat bersejarah di Karawang, Khususnya di Rengas Dengklok. So, stay tuned. Siapa sih yang tak kenal dengan Rengas Dengklok? Bahkan dalam buku sejarah pun sudah termaktub bahwa Presiden pertama Indonesia sempat bersinggah ke Rengas Dengklok sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tugu Perjuangan Rengas Dengklok atau Tugu Proklamasi Rengas Dengklok yang dibangun pada tahun 2000 berdasarkan catatan sejarah sangat erat kaitannya dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kita berada di tempat bersejarah selanjutnya, yaitu di Monumen Kebulatan Tekad Rengas Dengklok. Ikutin terus ya. Monumen Kebulatan Tekad berada di sisi Sungai Citarum, Rengas Dengklok, Karawang. Konon, tempat ini dulunya markas tentara Peta. Lokasi monumen ini sekitar 20 km dari pusat kota Karawang. Lokasinya dekat dengan Tugu Proklamasi dan Rumah Jiao Kisong, tempat singgah Soekarno-Hatta saat diamankan kaum muda di Rengas Dengklok. 4 bulatan seperti telur di samping bulatan besar itu mewakili 4 penjuru mata angin. Sementara tangan kiri mengepal itu melambangkan tekad para pejuang untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di bagian depan penyangga bulatan bertuliskan 17 Agustus tahun 1945 dan juga bertuliskan naskah proklamasi. Di sisi belakang monumen terdapat relief yang menggambarkan perjalanan proklamasi, seperti relief yang menggambarkan dibawanya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, gejolak 16 Agustus tahun 1945 di Rengas Dengklok, hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Monumen ini dibangun pada tahun 1950 dengan biaya Rp17.500 di atas tanah seluas 1.500 meter persegi. Uang itu merupakan sumbangan masyarakat dan bantuan pemerintah, ujar Idris, penjaga Monumen Kebulatan Tekad. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke wisata kuliner yang ada di Rengas Dengklok dan pastinya di Karawang, yaitu Sorabi Hejo khas Bapak M. Kasih. Biasanya ini yang paling diburu sama wisatawan yang berkunjung ke Rengas Dengklok. Penasaran kayak gimana kan? Langsung kita cek. Sorabi hijau produk asli milik Bapak Haji Muhammad Kasim memiliki rasa enak yang tidak diragukan lagi. Warna hijau yang dihasilkan dari bahan alami yaitu daun suji dan daun pandan memiliki 2 varian rasa yaitu rasa durian dan rasa original. Yang menjadi ciri khas dari Sorabi hijau Rengas Dengklok ini adalah tidak adanya cabang selain di Rengas Dengklok. Sangat rekomendasi bagi Anda yang ingin membeli olahan. Nah, sekarang kita udah dapet nih box isinya Sorabi Hejo. Oh, mantep. Lihat nih Sorabinya. Sekarang kita coba makan, oke? Ini gulanya, kita pakai gula aren. Tadinya ada 2, gula aren dan gula duren. Cuma karena kita bukan pecinta duren, jadi kita makan. Nih guys, tuh. Mantep banget. Kalau dari teksturnya lembut, ini tuh terbuat dari daun suji dan daun pandan, jadi warnanya hijau. Beda dari sorabi-sorabi. Yang mana ya? Pemilik menerangkan bahwa Sorabi buatannya tidak menggunakan zat perasa atau gula buatan. Warna hijaunya pun alami dari daun suji dan daun pandan.
Selain itu, yang menjadi ciri khas surabi hijau ini adalah aroma dan teknik pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Nah, itu tadi adalah beberapa tempat bersejarah dan makanan khas yang ada di Karawang, khususnya ada di Rengas Dengklok. Mungkin sekian aja video yang kami persembahkan dari kelompok 6. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.